Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Franz Albert Siman. Saya tergabung dalam PD PKK Immanuel. Hari ini saya mau membahas mengenai tema apakah kasih itu butuh alasan? Sebenarnya kita butuh alasan nggak ya untuk bisa mengasihi sesama? Saya ingin membuka renungan ini dengan sebuah pertanyaan bagi Anda. Mengapa Anda mengasihi keluarga, sahabat, atau pacar Anda? Apa yang membuat kita, Anda dan saya, bisa mengasihi mereka? Mungkin ada yang menjawab karena mereka baik kepada saya. Mereka selalu menolong ketika saya membutuhkan. Mereka dapat membuat saya tersenyum. Mereka selalu mengisi hari-hari saya dengan keceriaan dan berbagai alasan lainnya. Dan sekarang saya ingin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa jadinya jika suatu saat keluarga, sahabat, atau pacar Anda tidak lagi baik kepada Anda, atau bahkan mereka menyakiti perasaan Anda? Apakah kemungkinan Anda tidak akan mengasihi mereka lagi? Apakah artinya dasar untuk Anda mengasihi mereka juga akan berakhir? Maka dari itu, sebenarnya sebuah kasih yang murni itu sulit untuk bisa kita jelaskan alasan di baliknya. Jika Anda mengasihi mereka karena berbagai macam alasan, maka kasih itu tidak akan bertahan lama. Saya ingin membagikan 5 tips untuk mengetahui apakah orang mengasihi kita atau tidak. Tips yang pertama adalah, ia mengenalmu dengan baik. Seseorang yang mengasihi kita itu akan mengetahui detil-detil kecil dari diri kita yang tidak diketahui orang lain pada umumnya. Kapan ulang tahunmu? Apa film atau makanan favoritmu? Tempat kesukaanmu? Atau bahkan kejorokan-kejorokan yang sering kita lakukan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Dan terlebih dari semuanya, walaupun dia tahu semuanya itu, ia menerima kita apa adanya. Sama seperti Yesus mengasihi manusia. Bukan karena Yesus tidak mengetahui bahwa kita sering berbuat dosa, melainkan ia mengetahui setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan Yesus tetap mau mengasihi dan menerima kita yang penuh dengan kelemahan. Tips yang kedua, kamu selalu jadi prioritas utama. Kalau dia selalu memberikan waktu untukmu, selalu berusaha hadir di sisimu, dan selalu menjadikanmu hal yang paling utama di dalam hidupnya, itu sudah merupakan tanda positif bahwa dia benar-benar mengasihimu. Seseorang pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang yang dikasihi. Tetapi kalau dia malah sering cuek, sering mengabaikanmu, tandanya kasihnya patut dipertanyakan. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tips yang ketiga, kamu sering dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting yang dibuatnya. Karena ia melihat kita sebagai orang yang penting baginya, maka kita akan dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan penting yang dibuatnya. Karena setiap tujuan yang dibuatnya ini adalah untuk membahagiakan orang-orang yang dikasihinya. Tips yang keempat, lihat apa yang dilakukannya dan bukan hanya apa yang dikatakannya. Maksudnya, dia tidak hanya mengungkapkan kasih dengan kata-kata atau janji-janji yang manis. Dia selalu mengungkapkannya dengan tindakan-tindakan nyata. Seperti selalu menepati janjinya, selalu jadi orang yang pertama yang mengambil tindakan untuk menyenangkan hatimu, dan jadi orang pertama yang bisa diandalkan olehmu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tips yang kelima, dia tidak menutupi apapun daripadamu. Orang yang mengasihi seseorang tidak mau menutupi dirinya dengan apapun, terlebih lagi untuk maksud membohongi ataupun bahkan menyakiti. Ia akan memberikan diri apa adanya. Di dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura,
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. So, sebagai penutup di dalam Yohanes 15 ayat 17, Yesus mengajarkan kepada kita, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dan bila pun kita harus mencari alasan atas kasih yang kita berikan kepada orang yang kita kasihi, maka satu-satunya alasan yang paling tepat adalah karena kita ingin membahagiakan orang yang kita kasihi. Kiranya kita semua dapat menjadi orang yang penuh kasih dan membagikan kasih kepada sesama kita. God bless you. Be blessed.